Kalian tahu, Roy Suryo kelihatan tololnya ketika berhadapan dengan Yakub Hasibuan, kuasa hukumnya Jokowi. Oke guys, tonton dulu sejenak videonya dan baru kemudian kita bedah sejarah mengenai istilah tesis dan skripsi. Kemudian bahkan ada tulisan tesis padahal itu adalah skripsi untuk S1. Ya, Mas Roy, mohon maaf, saya mau klarifikasi. Ya. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis, itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi tesis bukan punya Pak Jokowi. Agak clear satu Indonesia, rakyat semua clear. Ya. Bukan punya Pak Jokowi. Bukan. Gimana kelihatan tololnya kan? Dulu dia framing seolah-olah tugas akhirnya Jokowi menggunakan istilah tesis. Tapi setelah dibongkar kebohongannya oleh Yakub Hasibuan, dia berkelit ke sana kemari seperti panci kosong ditendang bocah. Nah, sekarang kita bedah mengenai perbedaan penggunaan istilah tesis dan skripsi, biar kalian gak gampang-gampang dibodohi si Raja Panci. Pembedaan antara skripsi dengan tesis baru mulai dilakukan setelah dibakukan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2000. Dalam Kemendikbud 232. 2000 yang menstandarkan istilah-istilah tersebut sebagai bagian dari kurikulum nasional perguruan tinggi untuk tugas akhir dari mahasiswa. S1, skripsi, S2, tesis dan S3, disertasi. Jadi sudah jelas ya guys, di bawah tahun 2000 tidak ada standar penamaan dari tugas akhir. Masing-masing perguruan tinggi dibebaskan untuk memberikan penamaan pada tugas akhir dari mahasiswanya. Bahkan dosen pembimbing dan penguji pun juga tidak terlalu mempermasalahkan penamaan ini. Bagi mereka yang namanya tugas akhir baik yang diberi nama skripsi atau tesis bukanlah sebuah perbedaan yang harus dipersoalkan. Karena kalau diterjemahkan dan dijabarkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah sebuah karya tulis panjang tentang suatu topik tertentu. Terutama yang ditulis untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi. Lalu bagaimana dengan di luar negeri? Kita ambil contoh di Amerika yang juga menggunakan istilah tesis. Di Amerika istilah tesis ditemukan pada jenjang S1 dan S2. Yang membedakan antara keduanya adalah, kalau untuk S1 di depannya ada kata undergraduate, atau lengkapnya undergraduate thesis. Sedangkan untuk S2, di depannya ada kata master, atau lengkapnya master thesis. Jadi sudah jelas ya guys. Untuk masa sebelum dibakukan oleh Kemendikbud, penggunaan kata tesis sudah umum dilakukan untuk menamakan sebuah tugas akhir berupa sebuah karya tulis ilmiah dengan kata tesis, yang mengadop penamaan sebuah karya tulis ilmiah yang digunakan di Amerika. Owalah Panci, ingat ya pesan saya, kamu mau bodoh gak ada yang melarang. Tapi jangan sampai membuat anak abah jadi tambah bodoh. Jangan lupa tulis komen yang baik-baik, tapi mau caci maki saya juga gak masalah.